Langkah kaki menuju perantara bumi lancang kuning. Sampailah kita pada di titik koordinat Siak Sri Indrapura yang dikenal dengan kota istana. Lalu menyelusuri perjalanan diiringi teriknya mentari, tibalah di desa kecil bernama Dayun, didirikan pada tahun 1974. Memiliki visi tercapainya pelayanan publiknya maksimal demi terwujudnya masyarakat Dayun yang mandiri, sehat, aman, dan sejahtera dalam keanekaragaman kultur dan budaya sebagai komponen pendukung budaya yang agamais tahun 2016. Kearifan lokal di tanah Melayu melahirkan keramahan pada masyarakat desa Dayun. Pengelolaan sumber daya alamnya menjadikan daerah ini sebagai sektor pendapatan utama sebagai mata pencaharian warga setempat. Jika dahulu, hutan merupakan sumber utama pendapatan sebagai petani yang menghasilkan karet, durian, cempedak, nangka, rambutan, dan lain-lain, dan anyaman dari kayu hutan untuk membuat produksi rumah tangga. Bulan ke paling di 4 helai dapat. 4 helai ya? Iya. Kalau itu mana jual dah 200 lebih lah. 200 lah. Satu tiko gini tu? Iya, nak tak membuat kepayah. Warisan mata pencaharian yang masih ditinggalkan adalah bertani, berladang, anyaman tikar, anyaman lidi sawit yang tetap produktif membuat peralatan rumah tangga. Inspirasinya tengok juga dari Google ya, waktu masih nah, jadi belajar terus ada yang minat jadi dikembangkan, jadi membantu juga untuk yang mencari lidi, untuk yang membuat gitu, jadi nggak sendiri, ada beberapa kawan yang juga bisa. Jadi lidinya kami juga nggak cari, yang mencari kita suruh orang juga. Kita beli per kilonya 5.000. Jadi membantu masyarakat di sekitar juga yang ibu-ibu menganggur, bisa untuk tambahan belanja gitu. Pesannya selama ini langsung aja, karena kami belum ada online ya. Kalau yang pesan langsung aja ketemu, buatkanlah 1 lusin atau buat 10 biji gitu. Atau kalau untuk yang besar, untuk tempat buat, tempat minum, 2 biji, 3 biji baru kita buat gitu. Kita nggak stok banyak ya, karena belum ada ininya, pemasarannya. Kendalanya pemasaran. Jadi kalau nggak ada yang pesan, kita pun berhenti buat ya. Nanti kalau dibuat banyak-banyak, di stok pun bingung juga kemana ini ordernya gitu. Jadi kami buat kalau ada yang pesan aja baru dibuat. Pernah ngajukan ke desa nanya-nanya gitu kan untuk BUM ya, apa UMKM, tapi direspon bagus, tapi nggak ada diinformasikan kembali, nggak ada gitu. Pernah juga konfirmasi gitu, tanya-tanya macam mana gitu kan, bagus sih sambutannya, tapi nggak ada informasi kelanjutannya lagi gitu. Waktu kita datang mereka baik, sambutannya baik, penerimaannya bagus gitu, tapi nggak ada untuk menginformasikan lagi untuk kerjasama, untuk membantu seperti yang mereka bilang pemasaran, yang ini, yang itu, nggak ada gitu. Kemajuan sektor ekonomi telah menghantarkan kemajuan daerah ini. Salah satunya pembangunan perusahaan perminyakan yaitu Caltex dan Tripatra. Sekarang dikenal dengan BOB PT BSP Pertamina Hulu yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak. Memasuki warisan kuliner yang masih ada hingga hari ini adalah ikan asam pedas patin dan bolu komojo. Salah satu UMKM yang cukup aktif dalam memproduksi di wilayah Dayun ini adalah Dapur Bunda Geza. Kebetulan kakak ipar saya juga seorang wira swasta juga, pembuat kue gitu. Jadi awal mulanya saya hanya membantu dia saja gitu. Membantu dia untuk jualan di daerah Dayun gitu. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu
peminatnya semakin banyak gitu. Kalau kemboja sebenarnya kita ada 2 varian, kemboja yang besar dan yang mini. Kalau untuk harian sih sebenarnya tidak ada patokan, tapi minimal sekitar 100 biji per hari yang mini gitu. Kalau yang besar biasanya sampai 20, itu pun sering dibawa ke luar kota gitu. Kalau kendala pasti ada. Kalau dulu mungkin kita susah dalam hal pengurusan surat menyurat. Contohnya dalam surat PIRT. PIRT karena kan mungkin dalam setiap tahun kita tuh ada perubahan-perubahan gitu dalam pengurusan surat gitu. Cuman alhamdulillahnya semuanya lancar. Awalnya sering ikut pelatihan dari tingkat kecamatan 2-3 kali, akhirnya Dinas Koperasi Siak itu mengadakan pengurusan sertifikat halal secara gratis gitu. Alhamdulillah Dapur Bunda Geza salah satunya gitu. Warisan seni yang masih ada hingga hari ini adalah seni musik olang-olang, merupakan warisan yang dilestarikan di Desa Dayun. Untuk saat ini, warisan ini dipakai pada acara pernikahan, budaya, dan juga pawai daerah. Makam Tuan Tandara Putih adalah peninggalan sejarah dikenal sebagai Panglima Kesultanan Siak yang setia dan amanah. Dan terakhir adalah Zamrud sebagai cagar alam dan juga objek wisata bahari di daerah Dayun, merupakan habitat bagi satwa di Riau. Danau ini dikelilingi tumbuhan pinang merah dan tanaman rawa lainnya.